Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deji Manda dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil resum dari kelompok kami yang beranggotakan. Yang pertama ada saya sendiri, Deji Manda, dengan NPM 2115061080, dan ada teman saya, Widya Delianya dengan NPM 2115061019. Saya Atalakso Mojo dengan NPM 2115061104. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Vidya. Pada Vidya dipersilakan. Oke, jadi di sini ada pengenalan kalkulus. Jadi untuk memahami bagaimana fungsi berubah dari waktu ke waktu atau fungsi yang biasa kita sebut turunan, dan untuk menghitung jumlah total kuantitas yang terakumulasi selama satu periode waktu atau biasa kita sebut integral, kita harus mengetahui beberapa dasar dari kalkulus. Ilmu kalkulus ini akan membuat kita mengetahui dengan tepat tentang sifat fungsi dan akan lebih memahami sifat-sifatnya. Selanjutnya ada definisi turunan. Dalam ilmu kalkulus, turunan merupakan suatu pengukuran terhadap nilai suatu fungsi akibat adanya perubahan variabel. Turunan fungsi f adalah fungsi f aksen yang mempunyai nilai pada setiap x sebagai berikut. Ini ada rumus f aksen x, yaitu limit h mendekati 0 dari f x plus h min fx per h. Jika nilai limit ini ada, maka kita katakan bahwa f dapat diturunkan pada saat x. Selanjutnya, jika fx sama dengan x pangkat n, di mana n adalah bilangan bulat positif, maka f aksen x adalah n dikali x pangkat n-1, yaitu bisa kita tuliskan sebagai dx. Dx ini derivatif atau turunan dari x pangkat n, yaitu n kali x pangkat n-1. Selanjutnya ada contoh turunan. Di sini misalkan fx sama dengan 13x min 6, tentukan f aksen 4. F aksen 4 ini kita masukkan ke rumus f aksen x yang tadi ada di slide sebelumnya, akan jadi seperti ini. Lalu fungsi 13x min 6 ini kita masukkan ke dalam f4 plus h sama f4 ini, jadi akan seperti ini, dan kita akan mendapatkan hasil limit h mendekati 0 dari 13h per h. Ini hanya nanti kita bisa coret dan jadi limit h mendekati 0 dari 13 dan hasilnya 13. Lalu ada turunan parsial. Turunan parsial ini sebuah perubahan nilai dari suatu fungsi yang mempunyai dua variabel atau lebih secara sebagian atau tidak seluruhnya, dan diturunkan satu-satu. Dan dengan menggantikan i atau j dengan vektor satuan u, yaitu u1 dan u2 sembarang, maka kita dapat mendefinisikan turunan berarah dari z sama dengan fxy di p sama dengan xy sebagai berikut. Hubungan turunan parsial dengan gradien, yaitu jika f mempunyai turunan atau linear secara lokal di P, maka f mempunyai turunan berarah di P dalam arah vektor U, yaitu U1 dan U2 sembarang. Dan DUFP adalah sebagai berikut. Oke, sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Materi selanjutnya yaitu aplikasi turunan pada mesin learning. Mesin learning menggunakan konsep turunan untuk mengatasi masalah optimalisasi. Algoritma optimalisasi seperti gradient, descent menggunakan turunan untuk menentukan apakah bobot yang ada akan ditambah atau dikurang dalam memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi objektif. Baik, berikut adalah grafik dari gradient descent algoritma. Di sini terdapat rumus gradient dengan rumus di sini terdapat gradient dengan rumus L dibagi W, L sama dengan loss, dan W adalah weight atau
berat beban. Di sini juga ada titik dari minimum cost. Titik minimum cost ini saat gradien atau L per W sama dengan 0. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Atala. Ya, terima kasih. Pada materi selanjutnya yaitu SIR model. Model SIR adalah model epidemik yang paling umum digunakan dalam melihat persebaran penyakit. Model SIR yang diperkenalkan oleh Kermack dan McKendrick pada tahun 1927 dan pertama kali digunakan untuk melihat dinamika penyebaran populasi akibat penyakit menular. Kompartemen model SIR merupakan deskripsi matematis sederhana dari penyebaran suatu penyakit dalam suatu populasi yang membagi populasi N individu menjadi 3 kompartemen yang dapat bervariasi sebagai fungsi waktu T. Susceptible atau S merupakan kelas populasi yang rentan terkena penyakit menular. Infected atau I merupakan kelas populasi yang telah terinfeksi oleh suatu penyakit. Recovered atau R merupakan kelas populasi yang telah sehat atau sembuh setelah terinfeksi oleh penyakit. Boleh slide selanjutnya? Oke, terima kasih. Asumsikan masing-masing kompartemen baik individu yang sehat maupun individu yang sakit mempunyai populasi yang konstan dan tidak ada kelahiran dan kematian yang terjadi pada populasi tersebut. Parameter adalah laju penyebaran penyakit dan parameter Y adalah laju kesembuhan individu dari suatu penyakit. Oke. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, setelah model asumsi dari parameter tadi, model SIR-nya dengan parameter beta dan Y yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dituliskan dengan model matematis sebagai berikut. Yang pertama, ds per dt sama dengan minus beta S dikali I. Di per dt sama dengan beta dikali S dikali I dikurang Y dikali I. Yang ketiga ada R per T sama dengan Y dikali I, di mana N T sama dengan ST ditambah FT ditambah R kali T dengan B. Dan Y lebih besar dari 0. Berikut model grafik dari SIR model. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.